Di awal episode Kang Bitna di sini mendatangi Seng Bin. Sebelum Kang Bitna akan membunuh Seng Bin, seperti di akhir episode sebelumnya. Di sini Kang Bitna juga meminta semua orang pergi keluar, agar dia bisa berbicara berdua dengan Seng Bin. Tidak basa-basi. Kang Bitna lalu berkata, jika dia ingin Seng Bin memanggil kepribadian Duan di tubuhnya. Karena ada yang ingin Kang Bitna tanyakan pada kepribadian Duan. Walau awalnya Seng Bin berkata, jika dia tidak bisa memanggilnya, semua itu muncul dengan tiba-tiba. Namun setelah Kang Bitna berkata, jika dia akan membebaskan Seng Bin jika kepribadian Duan bisa berbicara dengannya, tiba-tiba kepribadian Duan pun mengambil alih tubuh Seng Bin. Dan berkata ada apa? Kang Bitna sudah menduga. Dan melihat semua itu, Kang Bitna tersenyum. Dan mengetahui, jika Seng Bin sedang berakting saja selama ini. Dikarenakan Seng Bin bisa berubah menjadi kepribadian Duan. Setelah Kang Bitna menjanjikan, dia akan membebaskannya. Judge from Hell episode 6 pun dimulai. Kembali ke Kang Bitna, yang sedang akan membunuh Seng Bin, yang digagalkan. Karena adanya Han Daon di bawah ranjang Seng Bin. Melihat Han Daon ada di sana, Kang Bitna lalu melarikan diri. Agar Han Daon tidak melihat wajahnya. Han Daon pun mengejarnya. Tapi sayangnya, Han Daon kehilangan wanita yang dia kejar tadi. Karena di kantor polisi, listriknya sedang padam. Karena yakin, jika tadi adalah Kang Bitna, Han Daon lantas menemui Kang Bitna. Dan berkata, jika tadi yang ingin membunuh Seng Bin pasti Kang Bitna. Mendengar itu, Kang Bitna menjawab, jika Han Daon ingin menuduhnya, maka Han Daon harus mencari bukti terlebih dahulu, sebelum mencurigai, atau menuduh orang. Merasa tidak ada bukti yang menunjukkan jika orang tadi adalah Kang Bitna. Han Daon hanya terdiam, karena tidak mempunyai bukti. Keesokan harinya, sidang Seng Bin dilanjutkan, dengan Kang Bitna yang memvonis Seng Bin tidak bersalah, karena dia mempunyai kepribadian ganda, yang tidak bisa Seng Bin kendalikan. Tidak lama kemudian, Han Daon datang ke pengadilan, dan menunjukkan bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Seng Bin terhadap keluarganya. Han Daon lalu menyalakan rekaman suara dari HP anak Seng Bin. Di saat kejadian tersebut, ternyata Seng Bin dengan brutal membunuh keluarganya sendiri di rumahnya. Teriakan anak dan istri Seng Bin terdengar jelas di sana. Saat dieksekusi oleh Sen Bin sendirian, orang-orang yang ada di pengadilan pun merasa geram atas apa yang dilakukan Seng Bin yang sangat brutal membunuh keluarganya sendiri. Mendengar itu, Kang Bitna merasa kesal. Karena itu semua bisa memperlambat dia membunuh Seng Bin untuk dimasukkan ke neraka. Dikarenakan Kang Bitna hakimnya, dia lantas membuat keputusan yang sangat tidak jelas dan tetap memutuskan jika Seng Bin tidak bersalah. Karena bukti yang diberikan Han Daon sudah telat diberikan ke pengadilan, orang-orang yang ada di sana merasa tidak percaya dengan apa yang Kang Bitna katakan. Padahal bukti itu sudah jelas menunjukkan jika Seng Binlah pembunuhnya. Walau Seng Bin dinyatakan tidak bersalah, tapi dia tetap akan dipenjara sampai keadaannya membaik. Persidangan yang sangat kontroversial telah selesai. Di sini Han Daon membawa Seng Bin kembali ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba datang mobil yang menabrak mobil yang ditumpangi Han Daon. Sampai dia pingsan bersama Seng Bin. Setelah itu, datang dua laki-laki yang menghajar polisi yang ada di sana, termasuk Han Daon. Setelah dia bangun dari pingsannya, dua laki-laki itu pun membawa Seng Bin menghadap Gremory, karena mereka berdua adalah suruhan dari Gremory. Tidak ingin kehilangan jejak lagi, agar Kang Bitna tidak membunuh Seng Bin. Han Daon memutuskan untuk menunggu Kang Bitna di depan pintu kamar tidurnya, agar Kang Bitna tidak bisa keluar malam itu. Sayangnya Kang Bitna bisa keluar dari kamarnya tanpa Han Daon ketahui. Falak mengelabui Han Daon dengan menirukan suara Kang Bitna, seolah-olah Kang Bitna ada di dalam. Di sisi lain, Kang Bitna yang akan membunuh Seng Bin di dalam ruangan. Namun seperti biasa, sebelum Kang Bitna membunuh buruannya, dia mengubah waktu dan seolah-olah Seng Binlah yang akan dibunuh. Agar Seng Bin juga merasakan semua kesakitan dan ketakutan yang dirasakan oleh keluarganya. Di saat Seng Bin membunuh mereka semua, Seng Bin di sini sangat tersiksa dengan apa yang dilakukan oleh Kang Bitna, yang begitu brutalnya terhadap dirinya. Seng Bin mencoba meminta maaf terhadap Kang Bitna,
Sayangnya Kang Bitna tidak memberi ampun dan memberi hukuman dengan kejam terhadap Seng Bin. Setelah menghajar Seng Bin, sampai Seng Bin tidak bisa bergerak karena kebrutalan Kang Bitna. Dia lantas menandai Seng Bin dengan pisau, dan membunuhnya, untuk mengirim jiwa Seng Bin ke neraka. Keesokan harinya Han Daon terbangun di depan kamar Kang Bitna, karena ada telepon dari temannya, dan juga Kang Bitna yang keluar dari kamarnya. Betapa terkejutnya Han Daon setelah mendengar Seng Bin mati. Padahal dia semalaman menunggu Kang Bitna, agar dia tidak bisa keluar. Mendengar itu, Kang Bitna tersenyum, dan pergi meninggalkan Han Daon di sana. Mendengar Seng Bin telah meninggal, Han Daon datang ke tempat ditemukannya mayat Seng Bin, dan melihat lagi ada tanda yang bertuliskan Gehena. Di sisi lain, ketika Kang Bitna di dalam kamar bersama Gremory dan Falak, di sini Kang Bitna sedikit memarahi Gremory, karena suruhan dari Gremory melukai Han Daon. Padahal dia telah mengingatkan Gremory, agar orang yang dia suruh, tidak melukai Han Daon. Gremory lantas meminta maaf atas dua suruhannya itu, karena telah melukai Han Daon. Di sisi lain, Han Daon yang sedang mencoba memecahkan kasus kematian akhir-akhir ini, yang sangat tidak wajar. Tiba-tiba Han Daon terpikir dengan salah satu iblis yang memberikannya kartu namanya, yang bernama Yun Seong. Han Daon mencari tempat tinggal Yun Seong. Tapi sayangnya, Yun Seong sudah mati bunuh diri sebelum Han Daon datang ke sana. Ternyata Yun Seong mati oleh Gremory, karena Gremory mengetahui jika Yun Seong mempunyai kekasih di dunia manusia, di mana peraturan dari neraka tidak memperbolehkan iblis yang turun ke dunia manusia menyukai manusia. Yun Seong juga tidak melawan, dan memilih mengakhiri hidupnya, karena tidak ingin kekasihnya dibunuh oleh Gremory, dikarenakan salah satu dari mereka harus mati. Setelah Yun Seong mengingkari peraturan dari neraka, dan di mana ternyata misi Gremory yang sebenarnya adalah membunuh iblis yang telah mengingkari peraturan neraka, yang diturunkan ke dunia manusia. Mengetahui Yun Seong telah mati, Han Daon lalu menemui Kang Bitna, dan menyimpulkan, jika Kang Bitna telah membunuh Yun Seong, karena Yun Seong, iblis yang mungkin bisa membantu Han Daon. Mendengar itu, Kang Bitna terkejut, dan berkata, jika bukan dia yang telah membunuh Yun Seong. Tapi Han Daon terus-menerus menuduh Kang Bitna, agar mengakui jika dia telah membunuh Yun Seong. Han Daon menghina Kang Bitna, dengan berkata iblis pembunuh. Mendengar itu, Kang Bitna sangat marah, dan berkata jika Han Daon telah berkata berlebihan terhadapnya. Namun Han Daon berkata, jika dia akan menangkap Kang Bitna nanti, dan tidak akan melepaskannya. Lalu dia pergi. Sesudah berdebat dengan Han Daon, Kang Bitna sengaja bertemu dengan Tagiu. Tagiu berkata kepada Kang Bitna, jika dia akan membangun hotel di tempat Kang Bitna sekarang tinggal. Mendengar itu, Kang Bitna menjawab jika Tagiu tidak akan dapat persetujuan darinya. Karena di tempat itu, Kang Bitna merasa nyaman. Tagiu lalu menjawab, jika tempat itu sangat berbahaya, dan menyuruh Kang Bitna berhati-hati. Di sisi lain, salah satu wanita yang tinggal di apartemen Kang Bitna juga tinggal di luar. Saat dia berjalan, tiba-tiba ada orang yang menyeretnya ke tempat gelap, dan seperti ingin membunuhnya. Dan episode 6 pun berakhir. Terima kasih, subscribe, like and share, agar Bulan Cinta Channel bisa berkembang lebih baik lagi.